ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا في مقدمتهم المغفور له المعلم كي شافعي هزمي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأها أيضا أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذريتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, wabil khusus keluarga besar sahibul majlis Al-Mu'allim Kiai Syafi'i Hazami, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 15 Ramadan 1446 Hijriah, tepatan dengan tanggal 15 Maret 2025, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat melanjutkan pengajian Ramadan yang kelima. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masih seputar kalamullah. Faslun di halaman 24. Wa min kalamillahi subhanahu wa ta'ala Al-Quranul Azim. Di antara sifatnya Allah, sifat kalam adalah Al-Quranul Azim. Karena Quran itu kalamullah. Wa huwa kitabullahil mubin. Al-Quran adalah kitab suci Allah. Al-Mubin, yang sangat jelas. Ya. Ada di depan kita. Satu-satunya kitab suci yang masih apa adanya dengan bahasa asli. Ya, kalau kitab lain bahasa aslinya kita nggak tahu. Ya, yang ada terjemahan. Nah, kalau terjemahan kan mau ngakurin bahasa asli, mau ngakurin apa terjemahannya benar tuh enggak, kan bahasa aslinya nggak ada, ya susah jadinya. Al-Quranul Karim bahasa aslinya masih ada. Seperti itulah Allah turunkan Habluhul Matin. Ini juga julukan Al-Quran. Quran adalah Habluhul Matin, tali Allah yang sangat kuat. Nah, kenapa diumpamakan bagi tali? Kalau orang mau selamat, ya, mau selamat jangan kecebur, ya, atau jatuh. Nah, itu harus megang tali yang kuat supaya jangan jatuh ke jurang, jatuh ke mana, jatuh ke laut. Nah, itu harus memegang tali yang sangat kuat. Nah, itu Quran. Siratuhul mustaqim, jalannya yang sangat lurus Quran. Ya. Kenapa jalan lurus? Karena jalan lurus itulah jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Apa tujuannya? Surga. Nah, ya gitu, surga. Semua agama ngajak orang lain ngikutin ajaran agamanya, karena ajarannya lah yang bisa menyampaikan. Yang sesungguhnya yang bisa menyampaikan hanya Al-Quran, yang bisa menyampaikan ke jalan yang lurus. Kalau jalannya belok-belok, kesasar. Ya. Nah, ini Quran yang bisa menunjukkan jalan lurus. Tanzilur Rabbil Alamin. Tanzilu Rabbil Alamin, turun dari Allah, langsung Rabbul Alamin. Nazala bihi Ruhul Amin, yang nurunin bihi dengan Quran tidak lain malaikat Jibril. Ya.
Nah, itu roh. Roh itu julukan daripada malaikat Jibril, roh. Nah, ini Lailatul Qadar pun roh. Tanazzalul malaikatu waruhu. Al malaikatu malaikat-malaikat, waruhu khusus malaikat Jibril yang sifatnya amin. Nah, amin. Artinya amin itu yang dapat dipercaya, tidak khianat. Ya, tidak dikurangin, tidak ditambahin, apa adanya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini sampaikannya kepada qalbi sayyidil mursalin, ke hati penghulu, pemimpin penghulunya para rasul. Nabi Muhammad walaupun datangnya belakangan, dia sayyidul mursalin. Ya, pada saat Nabi kita Isra, ya, belum Mi'raj, baru Isra sampai di Masjidil Aqsa. Nah, sampai di sana disambut oleh para nabi-nabi dengan izin dan kudratnya Allah. Mereka yang berasal dari langit, kan para nabi ada di langit, atau ya yang ada di bumi. Nah, semua udah kumpul. Terdengar suara qomat. Maka setiap nabi dan rasul saling dorong mendorong, dorong, nggak ada yang mau maju ke depan. Maka Jibril ya tarik tangan Nabi menjadi imam. Walaupun waktu itu belum ada sholat yang 5 waktu, nggak tahu sholatnya macam bagaimana, wallahu alam. Ya. Nah, Nabi jadi imam. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Sayyidul Mursalin. Wahwa Quran, ya, suarun. Oh, ya. Quran itu terdiri dari surat-surat, ya. Nah, surat-surat ini ada 2 tuh yang kemarin tuh, ada muhkamat, ayatun bayyinat, ya. Suarun muhkamat wa ayatun bayyinat. Suruh Quran terdiri dari surat-surat. Ada 114. Semuanya itu muhkamat, ya. Semuanya itu muhkamat, mengandung hukum, ayat bayyinat. Nah, kemudian terdiri dari huruf-huruf dan kalimat. Ya. Harusnya kalimat dan huruf, ya. Kan huruf ini lebih kecil daripada apa? Kalimat. Man qara'ahu fa'arabahu. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bi kulli harfin asyru hasanat. Quran dijadikan ibadah bagi orang yang baca. Ya. Dijadikan ibadah, ya. Beda dengan hadis nabawi, hadis qudsi. Nah, itu tidak menjadikan ibadat bagi yang baca, ya. Jadi artinya apa dia jadikan ibadat? Setiap satu huruf, ya, yang kita baca di Al-Qur'an dicatat oleh Allah asyru hasanat. 10 hasanat setiap satu huruf. Ya. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ya, alif lam mim itu terdiri dari apa? 3 huruf. Berarti 30 apa? Hasanat. Nah, ya. Lahu awalun wa akhir. Al-Quran punya awal, punya akhir. Awalnya mana? Ba. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ya, kemudian akhirnya huruf apa? Sin. Ya. Qul a'udzu binnas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, hurufnya awal ba, huruf akhirnya apa? Sin, ya. Lahu awal wa akhir. Wa ajza terdiri dari juz-juz, ya, 30 juz. Kemudian satu juz dibagi-bagi, ada rubu, ya. Nah, itulah kalamullah. Jadi kalamullah yang qadim. Nah, kan kadang kemarin kan kita berbicara tentang kalamullah qadim, sedangkan kalamullah sifat-sifat Allah itu bukan hanya kalam, semua sifat Allah qadim, ya. Apa itu qadim? Ya, ada qadim itu terdahulu. Arti terdahulu tidak sama seperti
ya sifat makhluk, termasuk sifat kalamnya Allah qadim. Nah, kalau memang kalamullah qadim, kenapa kok ada apanya? Ada awalnya, ada akhirnya, ada hurufnya, ada ininya, ada ininya. Nah, jadi yang qadim itu yang Allah sampaikan ya kepada malaikat Jibril, ya. Kemudian disampaikan ke hati Nabi. Nah, setelah itu baru diungkap dengan bahasa apa? Bahasa Arab, ya. Itu jadi yang qadim itu yang dari Lauhil Mahfuz, ya. Namun walaupun sudah berhuruf, sudah berapa, tetap saja beda dengan kalam yang lain. Nah, berbuktinya nanti Allah apa ini? Allah menantang, bukan Allah menentang. Kan beda antara menentang dengan apa? Menantang. Kalau kamu bisa, walaupun sudah berbentuk kena Nabi Muhammad orang Arab, ya, nah harus dengan bahasa yang dimengerti. Namun walaupun sampai sudah dikatakan bahasa Arab, tidak ada satu orang pun yang bisa meniru. Makanya dijadikan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi, yang sampai sekarang ini masih kita bisa, ya, bisa lihat. Bukan artinya kita bisa lihat Quran, kita bisa lihat kehebatannya, bukan Qurannya yang kelihatan. Nah, masih bisa disaksikan kehebatan Al-Quran. Nah, itulah Al-Quranul Karim. Matluun bil alsinah, bisa dibaca dengan lidah tuh. Matlu kan bisa dibaca bil alsinah dengan lidah. Kita bisa Bismillahirrahmanirrahim. Mahfuzun fis sudur. Wah, ya. Bisa dihafal di hati. Nah, ini satu-satunya kitab suci yang gampang dihafal. Ya, kalau kitab-kitab suci lain nggak ada yang bisa ngapal. Walaupun pemeluk agamanya itu sendiri nggak ada yang hafal Taurat. Ya, kalau Taurat kan gede tuh. Injil, ada nggak ada yang bisa. Tapi Al-Quran anak kecil umur berapa tahun? Masya Allah, ya, bukan hanya hafal halamannya apanya, hafal semua. Nah, ini rahasia Allah memelihara Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Karena Quran gampang dihafal di hati, sehingga tidak ada celah untuk memalsukan, ya, memasukkan huruf Quran walaupun satu huruf ketahuan, ya, karena dihafal. Masmu'un bil adzan, bisa dibaca dengan lidah, bisa dihafal di hati, dan bisa didengar oleh telinga. Tuh, walaupun kalamullah gitu. Maktubun fil masahib, tertulis, ada tulisannya di mana? Di mushaf. Fihi muhkam. Nah, tadi itu di dalam Quran itu ada muhkam, ada mutasyabih. Yang kemarin kita berbicara panjang lebar masih berkenaan dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, kesimpulannya kemarin yang mutasyabih itu apa? Apa yang kita baca, yang kita dengar, yang kita pahami, itulah sifat Allah. Enggak perlu kita apa? Nah, ya. Jadi Allah memberikan keluasan, jangan kita sempitin. Kalau kita sempitin berarti kita takwil disempitin itu. Ya. Pokoknya Allah Ta'ala punya sifat kalam, ya. Allah punya sifat apa lagi? Ya, punya sifat naik, turun, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam, gitu. Kenapa kok kalau memang Allah tidak ngomong apa tadi turun naik? Kena ngomongnya sama kita. Yang kita paham kan turun dari atas ke bawah. Kalau naik dari bawah ke atas. Nah, itu yang kita paham. Nah, Allah bilang Allah pun turun. Tapi apakah Allah turun itu dari atas ke bawah? Kalau naik dari wallahu alam. Karena ente bilang turun dari atas ke bawah, ente di atas bumi. Nah, kalau Allah kan apa? Di luar alam semesta. Memang ada atas ada bawah. Nah, ente sekarang nih ada belahan bumi, di mana belahan bumi kelihatan matahari. Nah, berarti apa? Nah, orang Amerika berarti kan di bawah itu. Nah, karena di planet bumi
Amerika di bawah, kita di atas. Nanti malam ya, Amerika ada di atas. Nah, kita apa? Di bawah. Jadi ngomongnya ya sesuai dengan contoh. Ketika Allah mengatakan wasyamsu tajri, matahari itu berjalan. Padahal kan hakikatnya matahari nggak berjalan. Yang muter kan apa? Bumi. Kenapa dikatakan matahari? Karena menurut pandangan ente, menurut pandangan itu matahari apa? Yang jalan. Pagi ada di timur, tengah hari ada di atas, sore hari ada di mana? Di barat. Kena ngomongnya sama ente yang menyaksikan kayak modal begitu dikatakan matahari apa? Nah, tapi hakikatnya matahari kan, nah itulah. Nah, jadi jangan apa mempersempit. Kalau Allah Ta'ala melihat berarti pakai mata dong. Oh, itu sempit namanya. Nah, emang setiap yang melihat pakai mata. Itu kamera aja nggak punya mata bisa ngelihat kan begitu ya. Nah, Allah ngomong pakai lidah dong, pakai mulut dong. Nah, nggak selalu yang bisa ngomong punya lidah punya mulut. Nah, itu saya lagi ngomong direkam, dia bisa ngomong, nggak punya lidah nggak punya mulut bisa ngomong. Nah, jadi apa yang Allah perluas jangan dipersempit. Nah, itulah akidah salaf mengenai ayat mutasyabihat. Ada yang nasih, ada mansuh. Ya, nasih itu yang menasah datangnya belakangan, mansuh yang datang duluan. Ya, itu jadi Al-Quran ini hukum. Ya, kenapa ada nasih ada mansuh? Ya, nah karena itu. Ya, inilah namanya hukum Allah. Melihat situasi dan keadaan. Ya, karena berhubung pada saat itu situasi seperti itu, maka itulah yang berlaku. Kemudian dirubah oleh Allah. Tuh ya. Ada yang nasih, ada mansuh ya, sesuai dengan kondisi keadaan umat. Bayi ya, bayi baru lahir, kena belum punya gigi. Kemudian alat pencernaan di dalam perut belum normal, belum kuat. Maka yang dikasih ASI. ASI namanya air susu ibu. Nah, masa ya bayi langsung dikasih nasi kebuli. Nanti kalau udah mulai ada giginya, ya alat pencernaan di dalam udah makin kuat, baru dikasih nasi tim. Tim. Nah, kalau udah semua udah ada, baru apa? Abriani sama daging kambing. Nah, itu ada nasi, ada apa? Masuk. Ya. Contoh, Allah mengharamkan khamr. Karena khamr itu kan waktu zaman turunnya Quran, khamr itu minuman yang bisa menghilangkan akal yang terbuat dari peresan anggur korma atau khamr. Nah, ini udah menjadi adat tradisi. Kalau mau diharamin, langsung diharamin, nggak bisa, harus sedikit. Nah, makanya ada yang nasi, ada yang mansuh. Ya. Nah, ini empat apa nih? 4 tahapan. Yang pertama, tidak sama sekali Allah menyinggung kalau khamr itu haram. Bahkan disebut khamr itu suatu nikmat. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaron wa rizqan hasanahu. Wa min samaratin nakhil, di antara buah korma atau buah anggur itu bisa dijadiin 2 macam minuman. Ada minuman yang menyegarkan, ada minuman yang memabukkan. Nah, itu kan nggak sama sekali disinggung kalau minuman memabukkan haram, bahkan suatu nikmat. Suatu nikmat. Nah, kemudian setelah itu baru ada sedikit penyempitan. Yas'alunaka anil khomri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya, apa hukumnya main judi? Apa hukum main judi juga udah menjadi adat tradisi. Apa hukum main judi? Apa hukumnya minum khamr? Ya. Nabi Allah Ta'ala suruh jawab, ya. Dua-duanya ada manfaatnya. Dua-duanya ada
mudorotnya, tapi mudorotnya lebih besar. Wah, mulai dah tuh, mulai ada kecaman. Yang tadi kan semula nggak ada. Walaupun dua-duanya ada manfaatnya, tapi mudorotnya apa? Lebih besar. Nah itu yang kedua. Berarti yang tadi itu rinasa tuh. Yang khamr itu nikmat udah. Ini contoh nasi mansuh. Kenapa? Karena mau menghabisi adat tradisi yang buruk sekaligus nggak bisa. Jadi kalau kita punya kayu yang bengkok, ya mau diapain? Urusin rotan, nah digitulah langsung patah. Sedikit-sedikit. Kalau rotan kan digarang tuh. Oh. Setelah itu baru ada larangan, tapi lokal. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Nah, baru ada larangan, tapi lokal. Jadi kalau mau sholat nggak boleh, tapi kalau di luar sholat apa? Boleh. Kenapa? Karena kalau kamu sholat, sebelum sholat minum khamr, nanti apa yang kamu baca, kamu nggak paham. Ya. Tuh, la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta taqulu. Nah, jadi hanya sebatas mau sholat. Oleh karena itu sahabat-sahabat kalau minum khamr, lihat waktunya. Kalau waktunya masih lama, sholat baru apa? Minum. Kapan tuh? Habis sholat isya. Ya kan, dari sholat isya subuh masih lama. Nah, minum dah tuh khamr. Akhirnya minumnya kebanyakan. Ya? Akhirnya waktu sholat subuh masih apa? Wah, diteler. Ya. Nah, jadi banyak sekali peristiwa orang teler. Pokoknya baca kuliah ayyuhal kafirun nggak habis-habis. Kuliah ayyuhal kafirun la budu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma abud. Nah, sehingga terjadilah peristiwa. Kalau kata Sayyidina Umar, kenapa nggak diharamin aja dah? Oh, berarti kan mereka sendiri itu yang menyadari. Nah, barulah yang terakhir sampai sekarang berlaku. Ini yang bilang nasih. Yang sebelumnya itu mansuh. Apa itu? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Nah, ini nasih. Nah, itulah gambaran nasih mansuh. Ada khos, ada am. Ada khos, ada am, ya. Am yang umum, khos yang khusus. Ya. Jadi kalau mau mengambil hukum jangan satu aja. Harus cari dulu semua ayat-ayat Quran. Nah, kalau ada yang khos, yang am, berarti yang am dibawa ke khos. Ya. Ya. Apa itu, ya? Wal asri innal insana lafi khusrin. Wah, itu apa itu? Umum, semua manusia kagak ada yang untung rugi. Nah, yang khos illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Lillahi 'alan nasi hijjul baiti. Semua orang Islam diwajibin pergi umum. Nah, ditaksis apa? Lillahi 'alan nasi manis tato'a. Nah, manis tato'a itu khos. Oh, jadi nggak semua orang wajib haji. Yang wajib manis tato'a ilaihi. Oh, ya. Jadi jangan baca sepotong. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, semua orang wajib haji. Terus itu ayat. Nah, ya. Nah, jadi ada khas ini semua ada dalam ilmu usul fikih, ya. Ada amrun, ada nahyun. Nah, ya. Nah, itulah kesimpulan Al-Qur'anul Karim yang tadi dikatakan kalamullah. Nah, kalau seandainya kalamullah qadim yang tidak tertulis, tidak nah susah dipahami, ya. Jadi yang qadim itu yang awal, yang asal. Allah, ya, mengatakan, berfirman tentang Quran, la ya'tihil batil. Di dalam Quran enggak ada yang batil. Enggak ada yang sia-sia semua, ya. Mim baini, ya, bacanya bukan man. Di situ man, ya. Nah, harusnya min. Ya, bin min baini yadaihi wala min khalfihi. Enggak ada yang kagak benar. Yang di depan, yang di belakang.
Artinya seluruh isi Al-Quran kagak ada yang batil. Ya. Ya. Kalau depan belakang berarti apa? Kanan kiri, ya gitu ya. Jadi depan belakang kanan kiri dalam luar, nah, semuanya nggak ada yang batil itu. Kenapa? Tanzilun min hakimin hamid. Karena yang nurunin siapa itu? Allah yang sifatnya hakimin hamid. Selesai. Nah, walaupun Quran berbahasa Arab, ya, tetapi beda dengan omongan orang Arab yang lain. Nah, mukjizat terbesar. Nah, ini yang saya katakan tadi, Allah menantang, ya, bukan Allah menentang. Kalau kamu tidak percaya kehebatan kalamku, oh ya, kul katakan. La ini jtamaat ini sebetulnya ini la ini jtamaat ini yang terakhir ini. Kalau yang pertama itu kayak model Komar tadi, ya, Pak tuh, ya, coba kamu bikin Quran, bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Setelah itu tantangannya turun, Pak tuh bi asri suarin, 10 surat aja, ya, nggak usah 114, karena nggak ada yang bisa. Turun tantangannya menjadi berapa? 10. Pak tuh bi asri suarin mislihi, 10 surat nggak ada yang bisa. Padahal yang ditantang nih orang. Jadi setiap mukjizat yang Allah kasih sesuai dengan zaman waktu itu keahlian. Apa itu keahlian? Karena waktu zaman Nabi Musa contoh. Waktu zaman Nabi Musa ya terkenal ilmu sihir. Di mana-mana orang belajar apa? Sihir. Orang pada kenal sihir itu. Nah, Allah kasih mukjizat ya kepada Nabi Musa untuk apa tuh ya? Apa tuh? Melemahkan sihir. Ya, kenapa? Karena waktu itu yang terkenal sihir. Karena yang tahu itu luar biasa orang yang punya ilmunya. Nah, kalau orang yang nggak punya ilmunya nggak tahu kata luar biasa. Ya, karena waktu itu terkenalnya ilmu sihir, Allah Ta'ala berikan mukjizat Nabi Musa yang dikenal oleh luar biasa oleh tukang apa? Sihir. Ya. Nah, kata apa? Kata tukang sihir. Siapa dulu yang lebih dahulu apa tuh menampakkan menampakkan kehebatannya. Kata Nabi Musa, ente dulu dah. Ya. Nah, itu tukang sihir semua ngelempar-lempar tuh, ditonton oleh Firaun. Karena kan yang ngundang memang Firaun. Ya, yakin Firaun kalau dia bisa ngalahin tukang sihir, bisa ngalahin Nabi Musa. Ya kan Nabi Musa sebelumnya itu ngelempar tongkatnya jadi ular. Kata Firaun, sihir. Gue juga banyak punya tukang sihir. Entah juga gue kalah kan gitu artinya. Ya, kata Nabi Musa, kamu dulu ya menampakkan kehebatan kamu semua. Tukang sihir ngelempar tali, tambang dilempar. Orang yang lihat semuanya menyaksikan jadi apa tuh? Ular. Wah, ya. Akhirnya Allah Ta'ala perintah Nabi Musa lempar tongkatnya. Jadi ular besar. Ya, kalau hanya ular besar gitu, ya itu sih sama aja. Sama aja seperti apa? Nah, kehebatan tukang sihir. Nah, yang hebat di sini talkopu mayak pikun. Semua ular tukang sihir dicaplok. Oh, dicaplok. Kalau dimakan terlalu lama, dikunyah dulu. Dicaplok. Habis semua. Nah, bagi orang yang tidak tahu ilmu sihir, ini nggak dikatakan hebat. Paling ya sama aja. Tapi bagi orang yang punya ilmu sihir, tahu. Ini bukan sihir. Kenapa? Karena kalau sihir nggak mungkin makan sihir. Nah, itu yang tahu siapa itu? Orang yang ahli sihir. Makanya mereka beriman. Ya, beriman langsung. Ini bukan sihir ini. Mukjizat. Karena nggak mungkin sihir makan sihir. Pernah ada orang. Kenapa kita repot-repot? Ya, perang sama Israel. Siapa perdana menterinya dulu kan namanya apa? Ya, Musa Dayan yang matanya atuk. Sekarang namanya siapa itu? Netanyahu. Netanyahu. Nyaho lu nyaho. Susah-susah sihir aja. Nah orang ini kan mereka setan.
Masih ya setan. Setan bisa nggak disihir? Nah teman-teman sihir setan. Dia setan masa ya setan. Nah, ya. Jadi sihir nggak mungkin makan sihir. Ya. Nah itu. Waktu zaman Nabi Isa. Hebat-hebatnya tentang ilmu kedokteran. Nah, ya. Sehingga Allah kasih Nabi Isa untuk mengalahkan ilmu kedokteran. Ya. Apa itu? Kalau kedokteran kan orang diobatin belum tentu baik. Ya, prosesnya lagi harus periksa dulu, harus nebus obat, belum tentu cocok. Berjodoh. Nah, kalau enggak ditiup-tiup doang. Oh, kata orang yang punya ilmu kedokteran, ini sih bukan. Nah, gitu harusnya. Harusnya dokter-dokter waktu zaman Nabi Isa harusnya seperti tukang sihir itu. Udah tahu kehebatan Nabi Isa. Nah sekarang giliran Quran. Tadi kan katanya Allah menantang. Yang ditantang siapa ini? Karena waktu zaman Al-Quran orang Arab saking apa? Saking hebat membuat membuat kata-kata yang indah-indah. Sehingga waktu itu ada namanya suq ukaz, ya. Artinya suq ukaz ada pasar tahunan. Ya, untuk apa tuh ya, setiap 1 tahun itu ada satu musim di mana untuk memperagakan kalau di sini di mana PRJ kan PRJ untuk apa tuh, pameran untuk produksi. Saya keahlian saya bikin mebel, saya keahlian itu bikin ini produksi dalam negeri. Nah itu namanya sukukat. Kalau ini yang diperagakan bukan masalah itu, masalah apa? Syair. Nah nanti yang paling hebat dipiralkan, yang dapat juara. Karena berhubung waktu zaman dulu belum ada HP, dipiralinnya itu digantung di kelambu Ka'bah. Nah, piralinnya, yang nomor 1 tuh, yang bikin kata-kata paling hebat, digantungnya di kelambu Ka'bah supaya orang kan Ka'bah itu semua orang pada datang sono. Ini hebat. Nah itulah ya apa itu namanya, orang Arab waktu itu sedang apa itu hebat dalam fasohah balaghah. Nah Al-Qur'anul Karim untuk mengalahkan mereka. Jadi yang ditantang oleh Quran itu bukan orang sembarangan. Ya. Nggak ada yang bisa, 10 nggak ada yang bisa. Akhirnya yang terakhir Pak tuh bisuratin. Kalau 10 nggak bisa, 1 surat aja. Padahal ada 1 surat paling pendek, yaitu Suratul Kautsar. Nah yang paling pendek pun mereka nggak mampu. Harusnya mereka masuk Islam. Ya. Nah ini ayat yang terakhir nih. Habis 1 surat aja nggak mampu. Ini dia yang tadi nih. Kul. Nah, jadi kalau kita mau nafsirin kul itu harus dari tadi itu, dari mulai 1 Quran, 10 surat, 1 surat, kena nggak ada yang mampu, baru ini. Jadi bukan hanya orang Arab doang, semua tuh. La ini jetama-atil insu wal jinnu, semua manusia kumpul, sepakat semua, nggak usah orang Arab doang yang ahli-ahli dah. Semua manusia kumpul, jin kumpul, bikin seperti Quran nggak bisa. Kan Allah Ta'ala maha tahu. Ya. La ya'tu nabi mislihi. Walau kana ba'duhum li ba'din. Walaupun zohir itu ada di bawah tuh mu'in. Walaupun sebagian mu'in dengan sebagian yang lain. Ya. Jadi apa mu'in artinya? Ya, artinya sebagian tolong menolong bikin Quran. Semua manusia, semua jin, semuanya sokong menyokong, nggak akan mampu. Nah, itulah kalamullah Al-Qur'anul Karim. Hadza wa huwa hadzal kitabul arabi. Ini Quran tuh yang bahasa Arab. Allazi qala fihi, di mana Allah berfirman pada Al-Qur'an kepada orang kafir. Lan nu'mina bihadzal Qur'an. Kata orang kafir. Qala fihi allazina kafaru. Allah mengkisahkan apa yang dikatakan oleh orang kafir. Padahal mereka itu sendiri sudah tahu kehebatan Quran, tapi mereka masih tetap aja lan nu'mina bihadzal Quran. Ya.
Ada lagi qala ba'duhum inna hadza illa qaulul basar. Nah, ini kalau zaman sekarang nih memutarbalikkan fakta. Ya, ya. Padahal mereka itu sudah tahu betapa hebatnya Quran. Nah, ya supaya jangan orang masuk Islam, in haza illa qaulul ya basar. Karena yang nyampein adalah Muhammad manusia. Nah, padahal wa ma yantiqu anil Allah Ta'ala sa'uslihi sakor. Sa'uslihi sakor. Aku akan masukkannya ke dalam neraka sakor. Ya, jadi yang tidak mau beriman Allah apa ya? Masukin ke neraka apaan? Sakor. Jadi neraka bukan hanya yang kita kenal kan neraka jahanam, neraka jahim, ada sakor. Qala ba'duhum huwa syi'run. Ini kan tuduhan-tuduhan yang enggak benar. Ya, bilang Quran itu syair, ya. Padahal mereka itu tahu kalau syair itu adalah ada nazom-nazomnya. Emang Quran ada nazom-nazomnya. Ya. Ada 16 bahar. Jadi sini ada 16. Nah, Quran ini nggak bisa pakai ditakar-takar ke sono. Berarti ini di luar dari perkataan apa? Syair. Tapi mereka ya, jadi untuk mengecohkan kepada orang yang nggak ngerti. Supaya orang yang nggak ngerti Quran itu tidak terpengaruh dengan Quran. Ya. Jadi yang mengatakan bahwa Quran itu qaulul basar, ya, Quran itu syair, ya mereka itu yang ngerti. Supaya orang yang tidak tahu apa itu? Orang yang tidak tahu Quran ya tetap aja nggak percaya. Nah, itu pengalihan tuh. Ya. Allah jawab, wa ma 'allamnahu syi'ra. Nah, Muhammad itu nggak pernah belajar syair. Wa ma yang bagi lahu dan tidak pantas Muhammad belajar syair. Emang Nabi Muhammad penyair. Ya, dia itu buta huruf. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis, masih bisa bikin ya. In huwa illa zikrun. Quran itu tidak lain adalah zikrun wa Qur'anun mubin. Nah, palakot napa? Nah, melalui ayat ini Allah menafikan. Apa itu Allah menafikan? Allah menolak. Allah menepis, menolak. Ya, sangkaan mereka kalau Quran itu syair. Wa asbatahu. Nah, dan Allah menetapkan Quran itu Quran. Lam yabqa syubhah. Tidak tersisa sedikit pun keraguan. Lidzi lubin bagi orang yang punya akal sehat. Orang yang punya akal sehat, punya hati, ya. Ngakuin kalau Quran itu enggak ada keraguan sedikit pun. Li'annal Quran huwa hadzal kitabul arabi. Allazi huwa kalimat wa huruf wa ayat tadi itu ya li'anna ma laisa kadzalik la yaqul wahadun innahu syi'run ya. Kalau yang Quran seperti itu tidak ada satupun mengatakan itu apa? Syair. Kan syair itu ada itunya, ada atur-aturannya. Ya. Jadi 16 bahar itu enggak ada Quran itu ya. Wala azawal wa in kuntum fi raibin. Nah, ini yang tadi awal tantangan itu. Kalau kamu rugi, kalau kamu masih ragu-ragu, mimma nazalna terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad Quran, Fa'tu bisuratin terakhir ini. Bikin satu surat aja, maksudnya bisuratin wahidatin, membuang sifat ya. Min misli tapi sama itu ya, keindahannya sama. Wad'u syuhada aku min dunillah. Kalau kamu tidak bisa bikin sendiri, ajak teman-teman kamu tuh bikin satu surat aja, bisa nggak? Ya, nggak ada yang bisa. Ya, wala yajuzu ayatahaddahum bil ityan bimisli mala yadri ma huwa wala yaqil. Ya. Nah, kata-kata Allah Ta'ala menantang mereka itu kata-kata apa itu? Tidak boleh dikatakan menantang ya. Bil ityan kamu bisa bikin, ayo kamu silahkan bikin, akan menantang. Allah tantang supaya mereka bisa bikin. Ya, tentu yang ditantang ini nggak mungkin malayadri. Ya, maksudnya kalau Quran tidak berhuruf, Quran tidak bersuara, nantang. Nantangnya nantang apaan emang?
Ya, jadi yang ditantang itu sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa ditulis, sesuatu yang bisa dibaca. Baru apa? Nah, menjadi objek penantangan. Nah, kalau memang Quran itu hurufnya nggak ada, ya suaranya nggak ada, apalagi hurufnya nggak ada, suaranya nggak ada, ya. Nah, bagaimana mau nantang? Ya. Jadi yang Allah tantang sesuatu yang apa? Yang mereka lihat, yang mereka bisa baca, yang mereka bisa tuh. Nah, gitu. Nah, itu berarti Quran yang ada di depan kita ini berbeda dengan Quran yang kodim, yang tidak ada apa tuh? Huruf. Karena yang sesuatu tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak mungkin Allah menantang mereka sesuatu yang mereka sendiri apa itu? La yadri ma huwa wala yaqil. Ya. Jadi yang ditantang yang mereka bisa pahami itu Quran kan bisa dipahami. Yang bisa dibaca kedengeran, yang bisa ditulis ada hurufnya, itu yang ditantang. Qala ta'ala wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'ana i'ti bi qur'anin ghairi hadza aw badilhu. Ya. Apabila dibacakan kepada orang kafir ayat Quran, mereka mengatakan qala allazina la yarjuna, ya, la yarjuna orang kafir itu. Orang yang tidak mengharap jumpa akan aku. Orang itu orang kafir. Apa kata orang kafir ketika dibacain Quran? I'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Ya. Datangkanlah Quran selain ini. Nah, ini sih hanya mengada-ada aja. Ya. Jadi datangkanlah Quran selain ini atau ganti. Nah, emang nabi kita bisa ganti-ganti. Kan nabi kita hanya menyampaikan apa yang Allah perintah untuk Jadi apabila ada orang ngusul-ngusul kayak model begini, Allah ajarin jawabannya. Ma yakunuli an ubadilahu min tilqai nafsi, yang saya sampai ini bukan dari saya. Dari siapa? Wah, nah itu. Ma'as bata. Nah, melalui ayat-ayat tadi Allah menetapkan anal Quran ayat tutla. Quran itu kalamullah, ya, bisa dibaca. Kalau dibaca bisa ditulis. Kalau ditulis kelihatan ada hurufnya, kalau dibaca kedengaran apanya? Suaranya. Tapi kagak ada yang bisa apa? Nih, ya. Qala ta'ala wal huwa ayatun bayinat fi suduril ladzi. Nah, Quran tidak lain bayatun bayinat, tapi bagi orang yang punya ilmu, fi suduri, di hati orang yang Allah kasih ilmu. Allah Ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Nah, ini Quran yang di atas, ya. Ya, yang tadi dikatakan kodim, ya. Quran, ya. Tuh ada nih. Nah, kalau ini sih namanya duplikat. Waduh, 17 Agustus di Istana Merdeka dikibarin bendera. Bendera yang asli ada nggak tuh? Ada, cuman dibuka aja gitu, tuh disimpan. Nah, kalau yang dikibarin yang mana tuh? Oh, kalau yang dijahit oleh siapa? Fatmawati, taruh disimpan. Iya, mengalami pusaka. Nah, yang dikibarin, ya. Nah, tetapi walaupun yang dikibarin bukan asli, tetap seperti apa? Nah, itu, ini kitab yang di Quran maknun. Apa itu? Terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Gak ada yang menyentuh kecuali orang yang Allah sucikan, yaitu para malaikat. Ba'daan aqsama ala dzalik qala ta'ala kaf ha ya ain shad. Setelah Allah sumpah, Allah berfirman kaf ha ya ain shad. Nah, ini diantara lagi nih ayat-ayat mutasyabihat. Tuh. Kaf ha ya ain shad, ya. Ha mim ain sin qaf. Nah, ini namanya huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus yang ada di beberapa awal surat, ya. Jadi apa artinya? Wallahu alam, ya. Makanya Imam Suyuti ketika nafsirin Yasin, Allahu a'lamu
Oh, berarti Imam Suyuti mengikuti salaf. Kan ada orang yang tawil, ya. Yasin, wah itu Yasin nama Nabi katanya. Makanya ada orang namanya apa? Yasin. Toha nama Nabi. Makanya ada orang namanya apa? Toha. Nah kalau Imam Suyuti nggak begitu. Allahu a'lamu bi muradihi. Nah ya, gitu. Yasin, alif lam ra. Nah, ya. Tapi walaupun Allahu a'lamu bi muradihi bukan berarti apa namanya sia-sia. Allah ingin menunjukkan bahwa Quran yang kamu kagak bisa tiru itu terdiri dari huruf-huruf yang biasa kamu lakukan. Quran yang kamu nggak bisa tiru itu bukan berarti huruf dari huruf kayangan. Tahu huruf kayangan? Huruf dari bahasa apa itu? Ada bahasa makhluk lain yang terbang di atas namanya apa? Apa namanya? Alien. Oh ya. Quran nggak bisa ditiru. Kenapa? Terdiri dari huruf alien. Pantas saja orang nggak bisa tiru. Oh kagak. Quran itu terdiri dari huruf-huruf yang biasa kamu ucapkan dan biasa kamu tulis. Terdiri dari kaf, terdiri dari ha, terdiri dari ya, terdiri dari ain. Ini kan semua kamu tahu tuh. Kenapa kamu nggak bisa tiru? Nah itulah kalau Allah iman, ya itu. Jadi tidak keluar daripada huruf hijaiyah. Kok kenapa kamu nggak bisa tiru? Nah, ya. Iftataha tis'an wa isrina surah bil hurufil. Ada berapa awal surat yang dimulai dengan huruf-huruf terputus ini tadi? Ada 29. Kan semuanya ada 114. 29 itu diawali dengan apa? Huruf-huruf muqatta'ah tadi, ya. Tuh. Man qara al-Qur'ana fa'arabahu. Tadi itu. Ini sudah disebut nih hadis. Orang yang baca Quran, fa'arabahu, ya. Dia baca, dia pahami, falahu bi kulli harfin minhu asyru hasanat. Ya. Wa man qara'ahu walahana fihi falahu bi kulli harfin hasanah. Nah, kalau yang tadi fa'arabahu satu huruf 10. Orang yang baca, tapi bacanya masih salah. Ya, nah maka dikasih satu hasanat. Ya. Kalau masih salah bacaannya satu, tapi kalau bacaannya udah apaan? Udah bagus, setiap satu huruf berapa itu? Nah, ada lagi sabda Nabi, Iqra'ul Qur'an qabla ayyatiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamata sahmi la yujawizu tarakiyahum. Nah, ini Nabi ya menggambarkan apa yang akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Ini mukjizat. Di antara mukjizat yang Allah kasih sama Nabi, Nabi ngomong sesuatu yang belum terjadi waktu itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi benar-benar terjadi. Nah ini diantaranya. Bacalah kamu akan Al-Quran sebelum datang kaum. Ya, di akhir zaman, kalau udah dekat hari kiamat, nanti ada kaum. Jadi sebelum datang kaum, ya, yukima hurufahu, dia baca Quran. Tapi apa? Ya, iqamatas sahmi, ya. Nah, jadi sekedar baca doang, nggak nempel, hanya baca-baca doang, ya. Bagaikan apa? Iqamatas sahmi, ya. Apa itu sahmi kan? Awe sahmi, ya. Panah, orang manah gimana tuh? Kalau panah ditempelin di mana? Busur, ya. Kira-kira lama nggak tuh? Nah, langsung lompat itunya. La yujawizu tarakiyahum. Ya, tidak apa melewati sampai di sini. Jadi baca Quran cuma di sini doang, nggak di hati, nggak diamalin, cuman baca di lidah doang, ya. Tidak disampaikan ke hati, nggak dipahami, nggak diamalin. Jadi kata Nabi sebenarnya, baca kamu Quran sebelum nanti di akhir zaman, di mana orang baca Quran itu hanya di mulut doang. Ya, Quran itu ini ada tafsirnya di bawah itu 14. Taroki itu jamak tarkuh. Hal hulkum. Nah, hulkum apa itu? Tenggorokan. Ya, ini orang baca Quran hanya sampai di tenggorokan doang, nggak masuk ke mana tuh? Ke hati. Ya. Artinya
yata'ajjaluna wala yata'ajjaluna. Ini ada terusan hadis Nabi. Yata'ajjaluna ajrohu wala yata'ajjalunahu. Artinya apa? Orang baca Quran dia ingin dapat segera upahnya. Ya. Nah, wala yata'ajjalun, dan dia tidak mengharap upah di akhirat. Kan upah di akhirat yata'aj pakai alif, yata'ajjalu nanti. Upah yang nanti yang mereka harapkan upah yang segera. Kalau upah yang segera namanya amplop. Nah, kan langsung itu kalau amplop kan segera. Kalau upah di akhirat kapan? Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi ini terjadi. Ya ta'ajalu, mereka itu segera ingin dapat apa? Nah, upahnya di dunia. Wala itu ada sini yatlubuna bi qiraatil ajilah aradud dunya warifah. Mereka mengharap baca Quran apa itu? Ya. Aradud dunyal ajilah. Apa itu? Harta. Harta benda dunia yang segera. Rifah, ya, supaya dihormatin. Ya, pihak di dunia. La yaltafituna ilal ajri bidari akhirah. Tidak menoleh kepada pahala yang Allah janjiin kapan tuh? Di akhirat. Ya. Hadza min mu'jizatin Nabi. Wah, ini salah satu di antara mukjizatnya Nabi. Kenapa? Ikhbarun an ghaibin qabla maji'ihi. Tuh, Nabi ngasih tahu sesuatu yang belum terjadi. Ya. Sebelum terjadi udah dikasih tahu. Persis. Nah, ini hadis rawahul Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Mani wa Baihaqi fi Sunan wa ila akhirih, ya. Baik. Nah, itu tadi yata'ajjaluna ajrahu wala yata'ajjaluna. Qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, i'rabul Quran ahabbu ilaina min hifzi ba'di hurufihi. Apa artinya i'rab? Memahami, ya. Membaca dengan baik, memahami Quran aku lebih suka, ya, daripada min hifzi ba'di hurufihi, daripada menghafal. Memahami lebih aku suka daripada apa menghafal. Sebab kalau kita ngamalin harus paham. Kalau kita apal-apal aja, ya, belum bisa ngamalin. Wa qala Ali, man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi. Ya, faqad kafara bihi kullihi. Siapa orang yang tidak percaya sama Quran satu huruf aja, berarti kafir sama semua apa? Quran. Jadi satu huruf aja kafir, nggak percaya berarti. Nah, sebab Quran itu semua. Ya. Satu huruf aja ente kafir, berarti kafir sama semua Al-Quran. Wattafaqal muslimun ala addi suwaril Quran wa ayatihi wa kalimati wa hurufihi. Wala khilafa bainal muslimin fi anna man jahada minal Qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alaihi annahu kafir. Ini bukan hanya yang dikatakan oleh Sayyidina Ali itu, tadi kan Ali itu mengatakan satu huruf aja. Ini bukan Ali doang, semua kaum muslimin ala addi suratil Quran, bahwa bilangan surat-surat Quran, ayat-ayatnya, kalimatnya, hurufnya, ya. Nggak ada khilaf, ya. Semua ulama sepakat, semua kaum muslimin sepakat la khilafa bainal muslimin man jahada minal Quran, yang kafir sama Quran, baik itu satu surat, satu ayat, satu kalimat, satu huruf yang muttafaqun alaih, satu huruf yang sepakat kalau itu huruf Quran, itu nggak percaya, kafir. Wa fi hada, nah ini ijma semua kaum muslimin, hujjah qati'ah ala annahu huruf, bahwa Quran itu terdiri dari apa tuh? Huruf-huruf, ya. Terdiri dari surat-surat, setiap surat terdiri dari kalimat-kalimat, kalimat-kalimat terdiri dari apa? Huruf-huruf. Nah, ya. Nah, itulah Al-Qur'anul Karim. Sampai di sini faslun wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirah. Insyaallah akan kita lanjutkan besok sore kalau nggak salah. Ya. Sambilan buka puasa. Nah, baik. Nah, ini saja mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan oleh
pengurus. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah akan dilaksanakan di hari Jumat resepsinya ya. Ini sepertinya akad nikahnya sudah di bulan Februari sebelumnya. Di hari Jumat di tanggal 11 April nanti setelah Lebaran. Nanti undangannya kami akan share di WhatsApp group termasuk untuk lokasinya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan apa yang kami sampaikan di pekan lalu, bahwasannya insya Allah besok di taklim kita hari Ahad, di pertemuan kita yang ke-6, taklimnya akan dimulai sore hari pada asar tepatnya. Tadi sesuai arahan Tuan Guru kita mulai di jam 5 kurang 15. Nanti akan kami sampaikan juga di WhatsApp group pengumumannya. Jadi mohon dicatat dan disampaikan kepada para jamaah lain yang mungkin tidak hadir pagi ini, bahwa besok insya Allah taklimnya kita akan mulai di sore hari jam 4.45, jam 5 kurang 15. Jadi nanti rangkaiannya kita mulai dengan taklim seperti biasa, kemudian selesai kita tahlil, kita berbuka dengan takjil, kemudian kita sholat berjamaah, kemudian nanti kita santap bersama. Demikian disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله
وخصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك السمرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشم، والشيخ محمد بن أحمد بامشموس، وشيخنا المفضل المعلم حاج محمد شافي حدامي بن محمد صالح الرائدي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وعقاب الأمور، وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا، فاكتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا للمصطفى الرسول نعزى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. Apa ini? Alat apa itu? Kalau bahasa Arab, padi itu dahulu. Kalau ada acara orang itu
Jujur akan Iya. gitu. Iya. Amin. Insyaallah. Ini dia. Biasa. Bareng biasa batuk.